Ibu-ibu darana? Alhamdulillah. Ayeuna urang sasi naon ibu? Sasi Muharram. Muharram tahu? 1445 Hijriah. Alhamdulillah. Artinya kita harus punya semangat baru ya Bu ya, harus punya semangat baru. Semangat untuk thalabul ilmi terutama ibu-ibu ya. Jadi punten diajak lagi tetangganya, temannya, majelis taklimnya untuk meramaikan Forsil MT Salimah di Pusdai ini ya Bu ya. Jadi jangan hanya kalau rihlah hoyong-hoyong ngacung ya. Insya Allah tahun depan rila lagi insya Allah ya. Nah tapi kalau ke Pusdainya Ibu diajak-ajak semua teman-teman anggota MT-nya ya Bu ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, semoga Anda hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan tentu saja tetap istiqomah dalam keimanan dan ketakwaan. Amin, amin ya rabbal alamin. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di dalam Masjid Pusdai Jawa Barat. Seperti biasa hari Selasa minggu pertama setiap bulan ada pengajian Majelis Taklim Salimah Jawa Barat. Dan yang memberikan materi hari ini adalah Insinyur Haji Rahmat Puryodo. Kita akan meliput kegiatan ini. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, uhayyikum bitahiyatil Islam, tahiyatil ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur saya pada Allah Subhanahu wa taala setelah sekian lama bisa bersua lagi dengan Salimah Jabar, juga dengan ibu-ibu peserta kajian pagi ini yang insya Allah saya tidak salah lihat nih dari raut mukanya, dari sorot matanya, dari semangatnya, dari penampakannya, insya Allah di depan saya ini adalah orang-orang yang akan berkumpul kembali kelak di surga. Nu amina tarik mugi lebet ka surga, nu langkung tarik mugi digampilkeun ka surga, anu tarik mugi sareng kulawargina kempel deui di surga, anu tarik bari yakin diijabah mugi enggal ka surga. Amin. Nah minu terakhir gumujeng siga nu alim Bu, kalau ke surga bisa dipilih, mending dienggalkeun mending diengkengke. Cius ya teh. Kalau ke surga boleh dipilih Bu untuk disegerakan atau dinanti-nanti. Mending dicepetin, mending dinanti-nanti. Yang pengen dicepetin, cung. Kayaknya doa saya tadi ditafsirkan si Ustadz ngedoain segera meninggal, gitu kan Bu? Padahal maksud dari ucapan tergantung niat atau tujuan yang mengucapkan. Maqasidul lafzi ala niyatil lafidhi. Maksud lafaz tergantung niat yang melafadzkan. Saya doakan segera ke surga, itu doa biar kita istiqomah dalam kebaikan. Amin gitu Bu. Telat aminah Ibu. Istiqomah dalam kebaikan artinya pastabikul, bersegera dalam kebaikan. Tidak ada kebaikan sekecil apapun kecuali segera dilaksanakan, karena bisa jadi kebaikan yang disegerakan tersebut menjadi tanda ataupun jalan rahmat Allah diberikan kepada kita hingga kelak kita masuk surga. Aminah cing yakin atau Bu? Telat 2 kali Bu. Abi dibasian jatah ku panitia, Ustad amun 10 kali telat amin atau sanwe pangetangkeun neme 2 nya. Jadi Bu, ngaaminkeun nu sae, ngaaminkeun nu positif, mengaminkan hal yang bermanfaat yang Ibu simak, itu bisa menjadi sebab yang baik, positif, bermanfaat itu menjadi bagian dari diri Ibu. Nah, ieu telat ieu. Dan jangan ragu mengaminkan. Walaupun amin yang kita ucapkan dengan niat, semoga hal baik yang diucapkan menjadi bagian dari orang yang ngomong di depan.
Amin. Ibu jangan ragu mendoakan orang lain. Pulang dari sini, lihat orang sedang jualan, lihat ibu-ibu sedang kesusahan, lihat orang sedang dalam kesulitan, doakan semoga kebaikan, kemudahan, kelancaran dilimpahkan. Itu doa akan balik lagi ke kita, Bu. Karena ketika kita mendoakan orang lain, malaikat mengucapkan doa walaka amin, untukmu juga semoga Allah ijabah. Ini teh yakin atau yakin sekali? Atau sangat yakin sekali? Atau sangat yakin sekali pisan? Tung-tung na wungkul gini kan? Hadirin, saya akan serukan kajian kita, karena kajian kita akan saya tambahkan, bukan hanya meningkatkan iman. Amin gitu, Bu. Eta teh doa, Ibu. Kajian kita bukan hanya meningkatkan iman, bukan hanya menjalin persaudaraan, tapi membuat kita peduli dengan sesama, dan semuanya disertai dalam keadaan penuh cinta. Dan cintanya bukan cinta biasa. Kalau ini bukan cinta biasa, dari cinta yang luar biasa. Cintanya pakai tanda kutip, ya. Naon cinta teh, Bu? Tolong baca singkatan cinta yang bukan cinta biasa ini. 1, 2, 3. Cara indah, kurang kenceng, masih kurang kenceng, paling kenceng. Saya akan terus minta Ibu sampaikan, baca sebelum ada yang mengaminkan. Saya akan minta terus membacanya. 1, 2, 3. Ainu amin dari asa-asa, ainu amin dari rewas. Nah ya aminan. Bu, kalau kita tahu mencintai Allah itu kewajiban, dan kita melalui proses menuju kecintaan penuh keindahan, kira-kira hidup kita asik atau asik sekali? Atau sangat asik sekali? Atau sangat asik sekali pisan? Ibu mah tungtung na wae. Cinta, cara indah mencintai Allah. Dan tidak ada cara mewujudkan cinta pada Allah melalui peralihan waktu kecuali dengan tuntunan yang sempurna, tuntunan yang paripurna, tuntunan yang jadi tanda ridho Allah Ta'ala atas kita. Aya nu amin jadi telat, Ibu. Masih tilu, Bu, aminah, Bu, telat ya. Jadi tidak ada cara kita mencintai Allah yang membuat kita begitu indah kecuali dengan cara Islam. Amin. Cara kumaha deui atuh? Karena kita tahu apa yang Allah ridhoi di dunia adalah tuntunan agama Islam. Apa yang Allah kehendaki di dunia berupa nikmat yang sempurna untuk manusia bisa mencicipinya adalah agama Islam. Fahim tum? Bu, tum teh kata ganti untuk orang kedua banyak. Jawabannya fahimna. Dari jajar bahasa Arab sakedik-sakedik. Biasa? Fahim tum? Wayah tum? Kalinter bahasa Arabnya ya. Baik, kita akan mulai dengan hal yang sederhana yang menjadikan kita meyakini jalan ke surga itu sebenarnya mudah, lapang dan ringan, bukan susah, bukan sempit, bukan berat. Fahim tuh? Wayah tuh? Baik, kita lewat yang ini dulu. Kita akan mulai dengan hadis ini. Rasulullah bersabda, "Man yuridillahu man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu tariqan ilal jannah." Apa artinya, Ibu-ibu? Belum semangat, Imah. Apa artinya, Ibu-ibu? 1, 2, 3. Ayo nu amin teu? Hoyong digampilkeun ka surga? Nah teu ngaminkeun? Awas sakali deui. 1, 2, 3. Ibu entong aminah wungkul di awas oge. Bu, kita tadi menempuh proses perjalanan dan batas ke tempat ini. Betul atau tidak? Kita berniat di tempat ini semoga ilmu agama kita bertambah, dan kita
kita niatkan itu lillahi ta'ala, karena Allah. Jika itu terjadi, maka kita sedang dimudahkan jalan untuk menuju surga. Padahal hadisnya baru juga menempuh jalan. Belum tentu sampai. Belum tentu ketika sampai ia menyimak. Belum tentu ketika menyimak ia memahami. Belum tentu ketika memahami ia mengamalkan. Baru juga berangkat nembege nikreh tos digambilkeun ka surga. Apalagi kalau sudah sampai di majelis ilmu, menyimak dengan baik, memahami, meniatkan mengamalkan, atau nanti menyampaikan pada yang lain, saya yakin lebih mudah lagi jalannya ke surga. Yakin atau sangat yakin sekali? Atau sangat yakin sekali pisan bingin kacida? Kacida dah you know. Hadirin yang Allah muliakan, menurut hadis ini nembege angkat terus digampilkan ke surga. Berarti masuk surga itu susah atau mudah? Mudah atau susah? Sudah, kumaha itu. Yang bilang masuk surga mudah, cung. Nah, geningan. Aya nu ngacung yakin, aya nu ngacung setengah yakin, aya nu asa-asa. Aya nu teu ngacung, Bu. Masuk surga susah atau mudah? Yang merasa atau yakin masuk surga mudah, cung. Nambahan. Yang merasa masuk surga itu susah, cung. Aya oge nu hese. Yang bingung, duka susah, duka mudah Ustaz, cung. Aya oge nu bingung. Menurut hadis ini, masuk surga itu mudah. Sebab baru juga melangkah sudah diberi kemudahan. Apalagi jika sampai memahami, meniatkan, mengamalkan, atau mau menyampaikan kepada yang lain, itu dimudahkan lagi masuk surganya. Setuju? Fahimtum? Wayahtum? Sadayantum? Alhamdulillah. Ayo dicatat kok aya bahasa Arab sadayan. Hadirin, masuk surga itu mudah karena ada contekannya. Karena ada ujian, ada jawabannya. Bahkan kunci jawabannya sudah diberikan. Setuju? Kalau setuju jawabannya sepakat. Setuju? Jawabannya sepakat, Ibu. Tos tarik lepat deh, Ibu. Men setuju walorana sepakat. Setuju? Sepakat? Masuk surga itu menurut hadis ini mudah karena satu, ada contekannya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliau pernah melihat surga, beliau memberitakan tentang surga, dan beliau memberitahu kita syarat ketentuan berlaku untuk masuk surga, dan ternyata lebih banyak jalan mudahnya menuju ke sana. Jadi masuk surga itu tinggal nyontek. Boleh nyontek untuk masuk surga? Boleh atau harus? Harus atau wajib? Wajib atau perlu? Sudah atau belum? Nyontek siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa mudah? Ada contekannya. Yang kedua, ada kunci jawabannya. Apapun halangan, rintangan, tekanan, musibah, derita yang dilalui menuju ke surga, itu sudah ada kunci jawabannya, yaitu Al-Quran. Setuju? Sepakat? Oke, jadi masuk surga susah atau mudah? Mudah atau mudah sekali? Atau sangat mudah sekali? Coba tunjukkan yang merasa masuk surga mudah, cung. Ya lumayanlah nambahan. Baik, itu pentingnya menuntut ilmu. Ustaz, justru abi ngaos teh hoyong terang ilmuna sapertos kumaha Rasulullah menyikapi pergantian waktu. Bagaimana Quran membimbing kita untuk bisa menyikapi waktu, memanfaatkan waktu, dan memaksimalkan waktu. Baik, yang kedua, mari kita syukuri bahwa perjalanan kita ke surga itu bisa mudah kalau kita punya semangat. Punya apa?
punya motivasi, punya dorongan untuk meraih kebaikan. Dan kebaikan dalam agama Islam sebanding dengan pemahaman agama. Semakin paham agama, semakin banyak kebaikan ia dapatkan, semakin semangat ia ingin meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala yang namanya surga atau jannah. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapapun yang Allah kehendaki baginya mendapatkan kebaikan, Allah akan berikan ia pemahaman tentang agama. Pas opat ya taya nu ngaminkeun. Siapapun yang Allah akan kehendaki baginya kebaikan, Allah akan berikan kepadanya pemahaman agama. Opat telatnya tinggal genep deh. Jadi menhoyong gancang ngaosna balem we Bu. Ke-10-nya jatahna. Semoga pertemuan ini mengantarkan kita untuk lebih memahami agama. Sieun geusan ya. Bu, pengetahuan akan mengantarkan kita untuk mudah, lapang, dan ringan melalui berbagai episode untuk menuju ke surga. Amin. Aya nu sadar, aya naon sih aya naon diaminkeun. Mun aya nu sae positif manfaat urang hoyong aminkeun Bu. Amin gitu. Tapi nuntut ilmu ada tingkatan-tingkatan semangat. Ada yang begitu antusias menuntut ilmu sehingga ingin memahami hingga menguasainya. Ada yang cuma memperhatikan, nu penting apal weh. Ada yang cuma mendengarkan, ada yang cuma senang saja. Jadi Bu, ada yang ingin menguasai, ada yang ingin nu penting perhatikan nih. Ada yang cuma mendengar, masuk telinga kanan, keluar telinga kanan deh Ibu. Ada yang mencintai, nah bet ngaos prosop weh daripada taya acara gitu. Tapi keempat orang ini tetap mulia. Wala takun homisan, kecuali orang yang kelima sudah nggak ingin jadi orang berilmu, nggak ingin nuntut ilmu, nggak ingin mendengar ilmu, juga nggak mencintai ilmu. Naudzubillahi min dzalik. Fatahlik au fatahlak, nanti kita celaka. Semoga kita bisa mendapati ilmu terbaik di tempat ini. Minimal kita menuntut, berusaha untuk memperhatikan dengan baik ilmu tersebut. Atau kita menyimak sehingga 1, 2, 3 hal bisa kita simpan dalam memori kepala kita, dan nanti Allah berikan kemudahan kita melaksanakannya. Atau minimal kita senang dalam majlis ilmu, kajian ilmu, orang berilmu, dan berbagai hal terkait dengan pengetahuan. Amin ya robbal alamin. Hadirin yang Allah muliakan, mari kita perhatikan bagaimana kita bisa menjadi seseorang yang bisa melewati pergantian waktu dengan penuh kebaikan. Waktu akan berlalu, tapi berlalunya waktu akan disikapi dengan positif, optimis, penuh keyakinan oleh seorang mukmin. Karena kapanpun, dimanapun, pada sikon apapun, ia tidak putus OL dengan Allah Subhanahu wa taala. Naon OL teh Bu? OL online, nyambung sareng Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang membuat ia bisa terus meningkatkan keimanan, menjalin persaudaraan, dan akan selalu peduli pada sesama, asal hatinya dalam keadaan terus penuh zikir. Untuk itu, agar kita merasakan zikir yang berfaedah, istighfar yang bermanfaat, dan ibadah yang seketika kita merasakan kebaikannya, tolong semuanya hadir di ruangan ini dan membaca tulisan setelah ini. Setuju? Semuanya hadir di sini? Yang hadir mohon ngacung. Aya nu satengah hadir ngacung masakian. Aya nu teu ngacung aya di dieu tapi hakikatna teu hadir. Ya karena Allah ieu mah. Nu hadir ngacung. Bu dipengger aya nu teu hadir Bu, teu ngaracung Bu. Mun ngacung berarti miluan hadir. Nu hadir ngacung. Turun. Abi hawatos hadir nate jibeh Bu. Ngacung itu ngacung. Abi hoyong hadir nate karena kesadaran, karena pilihan, karena tanggung jawab, lain karena ikut-ikutan, lain karena jibeh. Pahim tum? Siap tum? Siap nah. Baik, perhatian seluruhnya. Tadi saya sudah absen yang hadir. Sekarang saya akan absen yang tidak hadir. Maksud tidak hadir, mungkin orangnya di sini, tapi emutanna teh duka ka mana? Sehingga ilmu tidak efektif karena tidak fokus, tidak konsentrasi. Pahim tum? Bayah tum?
Singapartum hanya di Tasik ya teh. Baik, konsentrasi. Saya akan absen nu teu hadir. Jasad dan di dia, mutana duka di mana? Nu teu hadir entong ngacung. Astagfirullahaladzim. Mun seur nu teu hadir abi bade uih da. Sakali deui tanang tosan. Nu teu hadir. Jalmina aya mutana duka ka mana? Sehingga kadang teu nyambung nyariosna teh. Nu teu hadir jangan ngacung. Anu seserian, anu ngacung bari luak lieur, anu ngacung batur turun deui. Bu, penentuan Bu, mun seueur nu teu hadir teh, mun seueur nu teu hadir kita pulang teh. Yang tidak hadir jangan ngacung. Baik, turun. Makasih sudah ngacung walaupun luak lieur keneh. Ada yang unik Bu, ada yang nanya ke temennya, saya hadir Bu, kalau yang tidak hadir jangan ngacung. Berarti mengacung? Menteng ngacung? Aslin. Panginten teu acan kiat kasadaran. Untuk itu tolong baca tulisan setelah ini. Bersama hadirkan diri kita agar kita lebih kencang Bu, biar kita kuat, bertenaga dan yakin yang diucapkan menjadi bagian dari diri kita. Bersama hadirkan diri kita agar kita sehingga kita abi teh ngantosan nu ngaaminkeun ya teh 5 lat aminanya teh kantun 5 deui nya. Wah bisa enggal yuk pangaosan 5 deui Bu. Caket ke Allah saya henteu. Nah tadi aminkeun ridho ke Allah saya atau saya pisan. Nah aminan teu 2 kali. Amin. Bungah sareng Allah Ta'ala eta saya atau begitu sangat saya pisan. Atau aminkeunna 3 kali. Tolong Bu dibaca iya, tapi belum tentu hafal. Biar hafal, paham dan jadi bagian dari diri kita, tolong baca 3 kata kunci agar kita terus meningkat iman, terjalin persaudaraan, dan kemudian kita begitu peduli dengan sesama. Bagi yang mengaminkan, telat amin. Mari kita baca dengan suara agar kita meningkat keimanan, terjalin persaudaraan dan peduli pada sesama. Amin. Tak eta maksud aku itu. Telat teu ya? Ada. Jadi anger 5 ya. 5 deui jatahnya. Tolong baca dekat, ridho, bahagia. Baca Ibu. Dia aus. Dekat, ridho, bahagia. Sekali lagi. Dari belakang. Bahagia, ridho, dekat. Amin. Meningkat iman, terjalin persaudaraan, peduli pada sesama. Ini kebahagiaan tiada tara. Namun bahagia dalam Islam sederhana, asal hati kita ridho, hati kita puas, hati kita senang, hati kita menerima. Dan hati ini ternyata bukan milik kita, bukan kita yang ngatur, menguasai dan membolak-baliknya. Siapa yang mengatur, menguasai, yang membolak-balik hati kita? Allah Ta'ala. Jika kita ingin ajeg dalam keridoan sehingga bahagia berkelanjutan, maka tiada kata lain, kita harus taqarrub, mendekat pada Allah, agar hati kita ditetapkan penuh keridoan dan akhirnya bahagia berkelanjutan, menyertai peralihan waktu dimanapun, kapanpun, pada sikon apapun. Amin. Jenu amin sieun beres pangosan. Jadi Bu hafalkan ya Bu ya. Urang ngaos, urang istighfar, urang tolabul ilmi, urang salat, hoyong caket ke Allah.
Magi mentos caket, orang bakal ridho heula ibu. Itu bu biasanya abi di majlis taklim teh tos bubar poho pican bubar tos men urang caket engke bakal ridho, amun ridho kita bakal bahagia. Betul atau betul sekali? Orang punya apapun, dapat apapun, berkuasa seperti apapun, kalau nggak ada keridhaan nggak akan bahagia. Paham tuh? Wayah tuh? Jadi ridho penting atau penting sekali? Dan ridho ini urusan hati. Hati ini yang membolak-balik ke Allah Subhanahu, sehingga setiap ibadah dalam Islam disebutnya taqarrub, mendekat kepada Allah. Itu maksudnya bu, dekat, ridho, bahagia. Sekali lagi, dekat dengan siapa? Ridho pada siapa? Bahagia bersama siapa? Itu tanda CINTA. Tanda apa bu? Cinta. Mohon maaf, orang cinta pengennya deket-deketan atau jauh-jauhan? Deket atau deket sekali? Atau sangat deket sekali? Atau sangat deket sekali pisan bingit kacida? Orang cinta jangankan dekat, walaupun jauh di mata, tapi dekat di HP ibu. Hati-hati dengan handphone. Handphone ini bisa mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Dengan keluarga bisa jauh gara-gara HP, betul nggak bu? Dengan rekan sealumni, padahal alumni SMP, alumni SD, alumni PAUD malah bu, deket. Dan di grup HP orang sok seueur grup leres tuh bu. Tapi cinta kepada Allah itu akan membuat kita mencintai segalanya semata karena Allah. Itulah pentingnya mendekat, meridhoi, membahagiai Allah Ta'ala di setiap ibadah kita. Amin. Orang cinta, dia akan ridho dengan segala tantangan, segala syarat, segala ketentuan untuk meraih kecintaan. Tidak ada yang dianggap berat, dianggap susah, dianggap tidak mungkin kalau orang sudah jatuh cinta. Betul atau betul sekali? Bahkan pernah dengar, gunung tinggi kan kudaki, lautan luas aku naik kapal feri. Palabora rek ngojay. Orang kalau sudah cinta, ini maksud kami, meningkat iman, menjalin persaudaraan, peduli pada sesama, dilalui penuh keindahan. Karena kalau sudah cinta melekat, kalau cinta sudah melekat, titik-titik rasa coklat. Nah, bet 1000 siganu apa? Nah, titik-titik nanti? Astagfirullah. Pernah ngaraosan? Maksudnya, kalau cinta sudah begitu kuat, maka segala hal akan terasa nikmat. Kita ambil contoh terbaik hamba yang mencintai Allah dan melalui pergantian peralihan waktu dengan penuh keindahan, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon dijawab, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jika beliau sholat malam, sholat tahajud, sholat yang dilakukannya lama atau sebentar? Lama atau lama sekali? Atau sangat lama sekali? Atau sangat lama sekali pisan? Kita umatnya, sholat malamnya lama atau sebentar? Atau sebentar sekali? Atau sok hilaf? Kenapa beliau sholat malamnya lama? Ternyata surat-surat yang beliau baca bukan surat-surat pendek, tapi surat-surat yang, contohnya Al-Baqarah, pernah dibaca di satu rakaat, bukan 10, 20, 100 ayat. Seluruh Al-Baqarah dibaca di satu rakaat. Berapa ayat Al-Baqarah? 286. Berapa juz? 2 juz lebih, 2 juz setengah kurang sedikit. 1 juz jika anak-anak kita membaca dengan tartil itu kurang lebih setengah jam, 20 halaman, 10 lembar. Berarti kalau 2 juz 1 jam baru 1 rakaat, baru berdirinya, belum rukuknya, belum sujudnya.
Cik abi hoyong info aya di masjidna waktu Ramadan kamari sajam sholat taraweh aya ente sabaraha jam atuh 3/4 jam ibu setengah jam 11 rakaat. Ini Rasulullah satu Al-Baqarah dibaca di satu rakaat. Riwayat lain menyebutkan bukan hanya Al-Baqarah, setelah baca Al-Baqarah 286 ayat dilanjut dengan Ali Imran 200 ayat, maju lagi ke surat An-Nisa, berlanjut lagi ke Al-Maidah. 4 surat pertama dibaca di satu rakaat. Masya Allah, itu dilakukan setiap malam. Sahabat yang meriwayatkan, jangan kau tanyakan betapa indah, dahsyat, luar biasanya rukuknya, sujudnya. Saking lebaynya beliau meriwayatkan, rukuk dan sujudnya sama panjangnya dengan berdirinya. Alah, nabet ngaharulang ya teh. Jikalau kita surat yang dibaca, surat-surat yang panjang, surat-surat yang pendek. Beliau bacanya Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf. Kita bacanya apa hadirin? Jujur, triple cool Ustaz. Naon triple cool teh? Qul huwallahu ahad, qul huwallahu falaq. Enggak Ustaz, saya ada yang lain. Naon? Inna a'toina. Favorit tamamu. Hadirin yang Allah muliakan, beliau suri teladan dan harus kita contoh. Ketika ditanya kenapa beliau sholat malam sedemikian lamanya, dilakukan setiap malam, sampai ada riwayat kakinya sampai bengkak. Ada yang tahu nggak apa jawaban beliau ketika ditanya kenapa engkau beribadah sedemikian rupa? Padahal surga sudah dijamin, dosa sudah diampuni, engkau orang yang paling dimuliakan. Ada yang tahu apa jawabannya? Katanya gini, kumaha tah bu? Masya Allah. Kalau betul kita dicintai, kita ingin semakin dekat, semakin dekat, semakin bahagia. Dan kalau kita yakin itu semuanya dari yang mencintai kita, tentu kita ingin berterima kasih, ingin bersyukur. Betul bu, jawaban ringkas beliau adalah afala akunu abdan syakuro. Apa aku ini enggak pantas syukuran kepada Allah? Ya teh fahimtum wayahtum sadayantum ramayantum atau balanja bu kerengah masuk orang itu kumaha. Hadirin yang Allah muliakan, itu kunci jawaban meningkatkan iman, syukuri. Itu kunci jawaban untuk menjalin persaudaraan dalam rangka syukur. Itu kunci jawaban bagaimana kita peduli, kita sedang syukuran. Setuju? Sepakat? Jadi bu, singkat materinya sebenarnya, asal kita punya motivasi syukur, dan syukur lahir dari rasa terima kita akan apa yang Allah berikan, lalu kita menunaikan rasa terima kasih itu dalam bentuk hamdalah dan menggunakan semua nikmat sesuai kehendaknya, maka insya Allah 3 hal yang menjadi target dari materi ini tercapai. Imannya akan terus meningkat, rasa persaudaraan akan semakin kokoh, dan ia akan peduli dengan sesama, insya Allah. Termasuk kita ada di sini. Ada sebuah qaul menyebutkan, idza ahaballahu abdan razaqahullahu akhon solihan. Jika Allah cinta seorang hamba, Allah akan berikan kepadanya seorang hamba yang soleh, saudara yang soleh. In dzakarallah, jika ia sedang ingat Allah, a'anah, ia akan ditolong untuk lebih meningkat lagi zikirnya kepada Allah. Wa in nasya, jika ia sedang dalam keadaan lupa, dzakarah, ia akan diingatkan kepada Allah. Jadi kalau kita ingin tahu kita ini dicintai atau tidak oleh Allah Ta'ala, tinggal kita pastikan, adakah seseorang yang selalu mengingatkan kita tentang kebaikan agar lebih baik, atau minimal jangan sampai lupa Allah.
Adakah orang yang ngajak ngaji kepada kita, mengingatkan kita untuk meningkatkan diri dengan ilmu, meningkatkan diri kita dengan taqarrub kepada Allah Ta'ala? Dan saya yakin hadirin yang ada di sini adalah orang-orang yang disayang oleh Allah Ta'ala. Nu amina tarik mugi dicintai Allah Ta'ala. Karena hadir di sini pasti ada yang ngingetin, betul atau tidak? Ibu hadir di sini ada yang mengajak, ada yang mengingatkan. Nah, aya nu penyaurkeun ada bengong. Sigana datang tadi ge teuing kunaon, Bu? Nah, bet aya di dieu nya abinya. Hadirin Allah muliakan, semoga kita disayang Allah Ta'ala. Untuk itu, baca tulisan indah ini dengan suara keras karena kita berharap ingin menjadi bagian dari hal tersebut. 1, 2, 3. Aya nu amin? Berarti salamet 5 keneh. Jadi kalau ingin menjadi insan terbahagia, sederhana. Jadikan kita hambanya yang terus mendekat, terus meridhoi, dan terus bahagia di setiap ibadah kita kepada Allah Ta'ala. Saya nggak ada yang mengaminkan ini teh. Jadi jika kita ingin menjadi hambanya yang paling dicintainya, maka sederhana, terus mendekat padanya, ridho atas segala ketentuannya, dan bahagia di setiap ibadah kita. Tah eta di tengah nu tadi berarti aya genep telat amin, tinggal 4 deui Ibu. Aduh. Untuk itu di peralihan waktu saya ingatkan lagi dengan doa favorit kita agar kita dicintai Allah Ta'ala. Minta cinta itu kepadanya. Agar kita tahu tanda cintanya, coba minta agar kita mencintai para nabi, para ulama, para siddiqin, para syuhada, para solihin, para mujahid, para da'i, para da'iyah. Dan yang ketiga, agar kita benar-benar tahu Allah mencintai kita. Jadikan diri kita begitu asyik, ketagihan, pengen terus melakukan amalan yang membuat kita sampai dan dekat pada kecintaan Allah Ta'ala. Doanya ini Bu, doa Nabi Daud dibaca lagi oleh Nabi Muhammad. Ini singkatnya doa, minta dicintai oleh Allah Ta'ala, minta agar kita condong pada orang yang mencintainya, mencari pemimpin yang Allah cintai, dicintai oleh para pemimpin yang dicintai oleh Allah Ta'ala, mencintai teman-teman yang soleh, mencintai rekan-rekan yang baik. Ini doanya. Dan agar kita ketagihan ngaji, ketagihan sholat malam, ketagihan saum, ketagihan beramal soleh, berukhuwah, peduli pada sesama, ketagihan untuk mencari ilmu. Maka kita baca pun doanya, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba mayuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika. Allahumma ya Allah, inni sungguh hamba as'aluka memohon padamu hubbaka kecintaanmu, wahubba dan cinta mayuhibbuka orang-orang yang mencintaimu, wahubba amalin dan jadikan hamba begitu cinta pada amalan yuqarribuni yang mendekatkan hamba ila hubbika kepada cintamu. Nah, abi cicing wae teh ngantos anu amin. Untung aya nu amin jadi salamet ya. Bu, ini doa biasa atau luar biasa, Bu? Biasa atau luar biasa? Bukan, Bu, ini doa cinta, Bu. Doa apa? Doa biasa atau luar biasa? Doa cinta, Bu. Coba Bu, ini doa luar biasa, minta dicintai oleh Allah Ta'ala. Ya Allah, cintailah aku. Ya Allah, jadikan aku mencintaimu, mencintai orang-orang yang mencintaimu. Jadi kita pengen orang yang mencintai Allah mencintai kita. Kita ingin kita condong untuk mencintai para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada, para solihin, para ulama, para habaib, pemimpin-pemimpin yang baik, condong untuk kita cintai. Dan wahubba amalin, kita ingin dibimbing dengan amalan yang membuat kita tambah cinta pada Allah Ta'ala. Amin ya robbal. Ibu sudah hafal doa ini?
Pernah dengar doa ini? Belum. Pernah dengar doa ini? Masa belum? Kan saya udah baca berapa kali. Pernah dengar doa ini? Kapan dengarnya? Astagfirullah. Iya. Bu, pengen hafal doa ini? Pengen? Yang pengen hafal doa ini, cung. Nah, berarti kan hafal tuh. Bu, kiat sederhana menghafal yaitu apalkeun. Apa, Bu? Coba koleksi doa ini, baca sehari 10 kali sambil baca aja, baca lagi sambil baca aja. Lama-kelamaan ibu hafal, Bu. Ya, jangankan doa ini yang pendek, Al-Fatihah aja. Ibu pernah nggak sengaja menghafal Al-Fatihah? Tidak, tapi karena sering kita jadi hafal. Pahim tuh? Wayah tuh? Ya baca terus, baca lagi, baca selalu. Insya Allah akan hafal. Insya Allah. Demikian juga orang yang hafal Quran, dia baca, dia hafal, dia paham karena sering. Ibu mohon doa ya Bu ya, mumpung ini ibu-ibu soleh semuanya sedang ada di masjid. Anak bungsu saya lagi ikut lomba menghafal Quran tingkat nasional mewakili Jawa Barat, Bu. Kemarin ikut, udah lulus 10 besar. Doakan mudah-mudahan lombanya hafal 20 juz. Sugan anjeuna tiasa tambah hafal eta Bu. Sugan anjeuna tiasa soleh, Bu. Karena hafalannya baru 28 juz. Yang mutkinnya baru 15 juz. Terang mutkin. Mutkin tuh hafal mau dites dari ayat manapun, dari awal ayat manapun, ia bisa melanjutkan. Itu mutkin. Kalau hafal saja, menghafal lalu setoran. Ibu-ibu pun sudah mutkin, Bu. Surat ke-112, 113, 114 sudah mutkin. Saya tes sekarang bisa. Coba saya tes. Lam yalid. Nah itu mutkin, Bu, namanya. Wa min syarrin nafasati. Wah, tos mutkin, Bu, luar biasa. Amin ya robbal. Cik kurang tes Al-Baqarah, Bu. Alif lam. Oh, tos mutkin, oke. Alhamdulillah. Cik anu hese. La yukalifullahu. Wis, masya Allah. Awal Al-Baqarah hafal, awal akhir Al-Baqarah juga hafal. Berarti Al-Baqarah tos hafal, Bu. Awalnya hafal, tungtungna hafal. Alhamdulillah. Bu, melewati tahapan waktu penuh cinta dengan ibadah kepadanya sehingga iman meningkat, persaudaraan terjalin, peduli pada sesama semakin baik, itu bisa membuat kita beribadahnya maksimal. Beribadahnya, bahkan kalau menurut hadis ini, al-ihsanu anta budallaha ka'annaka taroh. Engkau beribadah seakan dirimu melihatnya. Maksudnya apa? Belum masuk surga sudah serasa di surga, Bu. Amin. Gacan ke surga, tos asa di surga. Sebab kalau kita masuk surga, di sanalah waktunya kita kelak bisa nazar melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Rasulullah menyarankan ibadah yang sungguh-sungguh, ibadah yang maksimal, ibadah yang khusyuk, sehingga ibadahnya pun belum juga melihat Allah, tapi seakan diri kita melihatnya. Sudah seperti itu? Sudah seperti itu? Ingin seperti itu? Yang ingin seperti itu ngacung turun. Berarti belum, Bu, seperti itu, Bu. Jangan khawatir. Islam itu lapang, mudah dan ringan, luas, Bu. Sehingga fa ilam takun taroh, jika engkau tidak bisa beribadah dalam keadaan seperti itu, fa innahu yarok, yakini Allah melihat kita, mendengar kita, menyaksikan kita. Setuju? Jadi, Bu, Islam ini lapang. Belum bisa beribadah tingkat terbaik, oke, tingkat yang baiknya. Tapi tentunya kita dengan beralihnya waktu harus berusaha sampai ke tingkat yang Rasulullah sarankan. Setuju? Sepakat? Kita cek sekali lagi. Yang pengen ibadahnya tipe ke-1 dalam keadaan paling maksimal karena ia sungguh-sungguh rutin, istiqomah dan intensif. Yang pengen termasuk ibadah seperti ia sudah ada di surga, ngacung turun. Yang ibadahnya sudah seperti tipe ke-1, ngacung
kedua. Nu ibadahna masih keneh tipe kedua, ngacung. Ucapkan hamdalah. Aya keneh tipe 6. Tadi aya nu teu ngacung, nu tipe kahiji teu ngacung. Tipe kedua teu ngacung. Tipe hiji sanes, tipe 2 lain. Tipe naon atuh? Astagfirullah. Tipe euting siang-siang. Astagfirullah. Baik, kita percepat. Kita akan nikmati pergantian tahun penuh cinta. Naon cinta teh? Cara indah mencintai Allah. Bagaimana caranya? Satu, Bu, mari kita lihat. Tadi kan penuhi dengan syukur. Syukur itu seperti apa? Ini, Bu, sedikit hal yang sederhana, tapi mudah-mudahan mengena dan kita amalkan terus-menerus. Syukur itu ucapan hamdalah. Karena hati kita ridho dengan ketentuannya, karena kita optimis setelah hamdalah dihaturkan, nikmat yang disyukuri pasti akan ditambahi. La in syakartum la azidannakum, surat 14 ayat 7. Jika syukur dihaturkan, nikmat lebih besar pasti akan diberikan. Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah itu sebagai sebuah bentuk syukur. Lillahi ini tadabur. Dah kita teh dari Allah, hidup untuk Allah dan akan kembali kepada Allah. Tadabur itu renungan, penghayatan. Tasyakur itu ucapan kesyukuran, pengakuan, pengagungan, penerimaan atas apa yang telah diberikan. Jadi alhamdulillahirabbil alamin, bahasa Sunda nate hatur nuhun. Pahim tuh? Alhamdulillahirabbil alamin, bahasa Inggris nate thank you. Alhamdulillahirabbil alamin, bahasa Indonesia nate terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin, bahasa Jawa nate matur nuwun. Alhamdulillahirabbil alamin, bahasa Jepang nate arigato. Jadi, Bu, alhamdulillahirabbil alamin, nuhun. Kita sedang ridho dengan pemberian. Jadi jangan sampai kita sholat alhamdulillahirabbil alamin bari mikirkeun kekurangan, bari mikirkeun hal-hal yang belum didapatkan, bari membanding-banding kita dengan yang lebih dari kita dalam hal dunia. Harusnya terima kasih itu disertai dengan keridoan, penerimaan, kelapang dadaan. Betul atau betul sekali? Kabayang, Bu, kalau ibu memberi sesuatu, lalu orang yang diberi mengucapkan terima kasih, bari kukulutus. Nuhun lah, sakigi lumayan daripada henteu gitu. Kira-kira, Bu, ditampi mual. Nah, begitu juga kita. Kalau syukurnya tidak disertai tadabbur, Allah pasti berikan yang terbaik. Allah pasti tetapkan yang paling baik untuk kita semuanya. Rabbil alamin itu sebuah tarbiyah. Allah sedang membina kita, Allah sedang membentuk kita, mendidik agar kita bisa menggunakan nikmat sesuai kehendak pemberi nikmat. Karena kelalaian orang yang bersyukur salah satunya nikmatna alhamdulillah dianggona maksiat, dianggona berbuat dosa, waktu yang ada dihabiskan untuk hal yang sia-sia. Naudzubillahi min dzalik. Jadi kunci meningkatkan iman, peduli pada sesama, dan juga kita meningkat persaudaraan. Ayo kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Karena syukur akan mendorong kita selalu melakukan yang terbaik dan tidak akan menyerah dengan hal-hal yang menjadi halangan untuk sampai pada tujuan syukur ini. Pernah dengar kan? Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini. Naon deui, Bu? Lakukan yang terbaik. Selanjutnya, oh jangan menyerah. Lagu atau tambah, Bu. Baik, alhamdulillah, segala puji lillahi. Lillahi itu artinya apa? Milik Allah. Jadi kita bisa punya nilai lebih, kita bisa punya kekayaan, kita punya keistimewaan, bukan milik kita. Itu semuanya milik Allah. Seperti kalimat inna lillahi. Kalimat apa, Bu? Inna, sesungguhnya kami ini lillahi. Artinya apa? Lillahi artinya apa? Milik Allah. Kita ini milik Allah. Kalau
kita bukan milik kita, maka apa yang akan terjadi pada kita bukan terserah kita, tapi terserah Allah Ta'ala. Fahim tuh? Jadi orang yang meninggal, orang yang kena musibah, disikapi oleh kita dengan innalillahi, itu melapangkan, melegakan, membuat kita jadi sabar, membuat kita jadi ridho dengan kalimat inna lillahi. Apalagi ditambahkan wa inna ilaihi, dan kita akan kembali kepadanya. Enggak bisa ditolak, mau tidak mau, suka tidak suka, kita sedang kembali menuju kepadanya. Jadi tambah tahun tuh, kalau ada yang ulang tahun, sebenarnya ia bukan mengulang tahun, tapi ia sedang hilang tahun. Sedang apa, Bu? Sok mun ibu aya nu milad, selamat hilang tahunnya, ngambek moal, Bu? Ngadoakeun kumaha? Tapi hakikatnya waktu berjalan bukan mengulang tahun, tapi hilang. Harus lebih banyak tafakur, lebih banyak tadabur, lebih banyak muhasabah, berpikir sudah kebaikan apakah yang sudah saya lakukan, keburukan mana yang sudah saya istighfari, dan seterusnya. Baik, kita lanjutkan, Bu. Kita bahas satu persatu. Nikmat dengan pergantian waktu harus melahirkan takwa. Surat 59 ayat 18. Surat apa? 59 ayat 18. Surat Al-Hasyr ayat 18 tadi saya baca di awal. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaknya setiap jiwa memperhatikan apa yang sudah ia siapkan untuk hari esok. Apa yang sudah disiapkan untuk hari esok. Esok nanti esok isukan, Bu, atau esok di mana? Esoknya maksudnya esok akhirat. Ada 3 kitab tafsir yang menyebutkan hal yang sama. Ligodin artinya apa yang sudah engkau siapkan untuk menyongsong akhirat. Dan akhirat diibaratkan besok, hartosna mualami, Bu, di dunia teh. Coba, Bu, kebayang kalau ada kabar pasti dari dokter spesialis bahwa ibu besok akan meninggal. Kira-kira apa yang akan ibu lakukan? Beramal. Naon deui, Bu? Beribadah. Naon deui, Bu? Bersedekah, beristighfar, minta hampura. Naon deui, Bu? Muhasabah diri. Naon deui, Bu? Ieu cak aya nu can nyebut ya. Cung nu gaduh hutang. Cung nu hoyong lunas hutangna. Ngaracung berarti gaduh. Dibayar mah. Minimal orang satakar kebek berusaha untuk menyelesaikan segala masalah kita yang tertinggal di dunia. Setuju? Dari pilihan waktu selain melahirkan syukur, juga melahirkan takwa. Mari kita bahas. Tasyakur alhamdulillahi tadabbur Rabbil alamin tarbiyah. Membina, melatih, mendidik diri kita. Hatinya, pikirannya, raganya dididik, dilatih agar semakin dekat pada Allah, semakin meridhoinya. Kalau sudah meridhoinya, pasti akan hilap deui. Mendidik diri agar semakin dekat. Setelah dekat nanti akan ridho. Setelah ridho, bahagia. Kalau tiga-tiganya kita dapatkan, maka kita senantiasa mendapati tanda CINTA, tanda cinta. Dicintai Allah, asik atau sangat asik sekali, atau sangat asik sekali pisan bingit kacida, luar biasa welah gitu ya. Satu, kita akan bahas tentang tasyakur, tuntutan bersyukur. La yurzakullahu abdan, tidaklah Allah mengaruniakan syukur kepada seorang hamba kecuali ia akan terhalang mendapatkan tambahannya. Jadi kalau Allah menghalangi kita bersyukur, kita tidak akan mendapatkan tambahan rizki. Kalau kita sekarang bersyukur, berarti terbuka peluang rizki yang sudah Allah berikan akan ditambahkan. Amin. Karena Allah berfirman, la in syakartum lazidannakum. Ini hadis Nabi. Tidaklah
jika Allah tidak mengaruniakan syukur pada hamba, maka ia akan terhalang dari mendapatkan tambahannya. Jadi orang tersyukuran karena Allah tidak suka kita bersyukur. Kalau kita bersyukur, berarti Allah membuka peluang bagi kita untuk mendapati rezeki yang lebih besar. Setuju? Kita cek yang benar tuh bahagia lalu syukuran, atau kalau kita bersyukur pasti bahagia? Mana ieu teh? Bahagia heula, bunga heula, kenging nikmat heula, nembe syukuran, dan kita tunggu bahagia dengan untuk alasan bersyukur, atau kalau kita syukuran pasti bahagia? Nuka hiji atau nuka dua? Bahagia dulu baru syukuran, atau syukuran pasti bahagia? Ai biasana nu mana? Lulus syukuran, nikah syukuran. Berarti kalau syukur dulu baru bahagia, dalam keadaan apapun kita bisa syukuran. Betul atau betul sekali? Kita nanti pulang, sendalnya hilang, bisa syukuran? Nah betul, bisa syukuran? Bisa bu. Alhamdulillah, waktosna gentos nu anyar bu. Laras tuh bu, laras tuh bu. Orang Indonesia mah jago syukuran. Kecelakaan di jalan, motornya rusak, alhamdulillah motor ngungkul anu rusak. Sukuna potong, alhamdulillah kan potong ngungkul hiji sabelah. Yang sederhana bu, sakit gigi bisa syukuran nggak bu? Serius nih, pernah sakit gigi? Pernah sakit gigi? Kita cek yang pernah sakit gigi, jujur, bisa nggak kita sakit gigi terus syukuran? Bisa. Caranya gimana? Caranya, alhamdulillah, nun nyeri dengan hiji. Coba men sekaligus kabeh ada nyeri. Bisa disyukuri bu? Bu, kita beralih waktu, meningkatkan iman, harus cerdas mencari alasan syukur. Itu akan menjadi kunci kita akan meningkat iman, akan tumbuh persaudaraan dan peduli pada sesama, karena kita jadi berkelimpahan, ingin berbagi pada yang lainnya. Jadi bu, syukur dulu pasti bahagia. Dan kita sadar tidak sadar, mau tidak mau, saat melaksanakan kewajiban, sedang dididik, dipola, ditarbiyah oleh Allah Ta'ala untuk syukuran. Coba ketika baca Fatihah, walaupun sakit gigi, setelah Bismillahirrahmanirrahim, bacana naon? Alhamdulillahirabbil alamin, nuju tegaduh artos. Baca Fatihah dina salat, Bismillahirrahmanirrahim, terus bacana naon? Nuju kecelakaan, setelah baca basmalah, Alhamdulillahirabbil alamin. Betul nggak bu? Emang ayat di dia nuju tegaduh cicis, pas Fatihah digentos, Bismillahirrahmanirrahim, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Batal bu salatnya. Betul atau tidak? Iya tetap. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu nyadar enggak? Nyadar enggak? Cung lu sadar. Tuh kayak kayaknya setengah sadar. Kayak kayaknya itu sadar Ustaz itu tadi ngomong naon ya. Saladar sayana. Cung lu sadar. Alhamdulillah saladar kene. Bu, syukuran bu, ibu masih sadar. Aya jelma kaditu kadieu teu aya kasadaran bu. Saha cik? Saha bu? Ainu gelo sadar teu bu? Pengalaman kumaha ieu teh? Jadi bu, neme sadar ge urang kedah syukuran. Teh siga si eta. Saha si eta teh? Punten bu, nu gelo tahu nggak dirinya gila? Orang gila tahu nggak dirinya gila? Meni mantep jawaban. Pernah pengalaman ira. Punten bu, guyon.
Jadi sawatos Bu, mah ibu syukuran, ibu kata penak jeung teteh-teteh anu gelo taros teh gaduh masalah henteu. Kinten jawaban naon? Naon jawabannya? Seri ibu. Makanya orang gila tuh nggak pernah susah, seri wae Bu. Jadi mun hoyong teu susah gampil Bu. Astagfirullah. Yang kedua, tadabbur, memperhatikan waktu. Ibnu Adam innama anta ayyam, wahai anak Adam, kalian semua adalah bagian dari hari, kumpulan dari hari-hari. Kullama dhahaba yauman, setiap kali berlalu satu hari, dhahaba ba'duk, maka berlalulah, hilanglah sebagian dari dirimu. Jadi tambah hari kita tambah dekat dengan Allah. Harusnya tambah ridhonya, tambah bahagianya. Bahkan setiap hari, nggak nunggu tahun baru Bu, setiap malam kita tuh sedang mempersiapkan hari untuk esok, untuk akhirat. Ada yang tahu doa mau tidur? Naon doana? Bismika Allahumma ahya wa bismika amutu. Apa artinya? Ya saya mau tidur Ustaz. Bu, coba terjemahkan. Bismika Allahumma ahya, karenamu ya Allah, dengan izinmu ya Allah, atas ridhomu ya Allah, ahya, aku sekarang hidup, bernyawa, sadar, sedang penuh dalam keadaan menyengaja sesuatu, hidup. Wa bismika amut, dan karenamu juga amutu. Naon amutu teh? Abdi bade maut. Jadi Bu punten, doa bade obote, doa bade maut. Sadar henteu? Cung nu sadar. Tuh loba nu teu sadar ieu. Doa bade obote, doa bade maut. Sadar henteu? Cung nu sadar. Nambahan sapalih masih anu can sadar. Doa bade obote, doa bade maut. Cung nu sadar. Saladar geuningan. Menjalmi sieun maut kuduna tiap obote sieun. Pas ngadua teh bari ngageter. Bismika Allahumma wa bismika. Bu punten, aya teu jalmi anu nalika obo teras maut? Aya atau seueur? Tos datar teh can? Atos Ibu, tiap wengi urang teh ngiring pendaftaran. Gusti abi bade maut. Doana naon tadi? Bismika. Makana mun leres pendaftaranna, tiap bade obo teh wudu heula. Cung nu engke mun bade obo, bade wudu heula. Kunaon di antawi sunnah teh, idza jaa ahadukum ilal madoji, jika seseorang datang ke pembaringannya, maka wudulah seperti ia wudu untuk sholat. Bukan mau sholat, wudu untuk sholat. Meh leuwih caket ka Allah, langkung ridho ka Allah. Cangkung caket langkung ridho hiji deui, langkung bahagia ka Allah Ta'ala. Mun mah maot wengi eta tos dina kayaan ridho engke diridoan ku Allah. Setuju? Cung nu engke wengi mun bade obo, bade wudu heula. Alhamdulillah, ciriannya engke di WA teh. Saha nu wudu atuh. Mun tunduh sare. Jangan minah hilap, mentos niat eta pahala amalan tos dipasihan. Oh tapi entong niat wungkul margi eta teriado kan nuju beralih waktos. Hayang nikat iman sederhana. Setuju? Apalagi kalau kita renungi, doa bangun tidur itu doa bangkit dari kematian, doa dihudangkeun deui ti nu maut. Coba bro, kita baca. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana. Naon tuh? Alhamdulillahilladzi at'amana. Ai tadi abi maca doa naon? Oh. Sigana pas obo ngimpi tuang Bu. Pas gula alhamdulillahilladzi at'amana. Harusnya apa? Ahyana
artinya ambigu atau Bu mun urang terang hartosna bakal ngamaknaan, bakal paham, bakal ngabandungan, bakal ngaregepkeun. Alhamdulillah hatur nuhun Gusti alladzi anu ahyana menghidupkanku. Allah anu ngahirupkeun. Ngahirupkeun emang ti mana wae ba'dama amatana, itu barusan aku baru saja mati. Wa ilaihin, kutekankan hariku ini jadi kesempatan peluangku untuk bisa kembali kepadanya dalam keadaan diridhoinya. Tuh data yang aminnya teh. Oh amin yang guys. Jadi Bu, diri kita kumpulan hari. Hilang satu hari, hilang sebagian dari diri kita. Itulah mengapa Rasulullah dalam seharinya tidak kurang bertobat, beristighfar 100 kali. Hadisnya, wallahi demi Allah, inni atubu ilallahi fil yaumi mi'atu marrah. Demi Allah, aku saja bertobat dan beristighfar kepada Allah dalam sehari mi'atu marrah, 100 kali. Itu Rasulullah. Kalau Rasulullah yang sudah dicintai, diampuni dosa, dijamin surga, istighfarnya dan taubatnya 100 kali, kira-kira kita kudu seberapa kali, Bu? 1000 kali, Ibu tambah. Ibu seberapa kali? 100 lah. Ibu seberapa? Teu aya etangana, berarti bari makan ge istighfar kan. Astagfirullah, astagfirullah. Hadirin yang Allah muliakan, cik punten karena Allah. Yang merasa tidak punya dosa, cung. Yang merasa sedikit dosanya, cung. Yang merasa dosanya sangat banyak sekali, cung. Astagfirullah. Kita cek yang seharinya minimal sudah 100 kali istighfar, cung. Yang seharinya minimal sudah 500 kali istighfar, cung. Setiap sholat mangan 3 kali, Bu. Ada guru saya namanya Abu Sauki, pernah terang Abu Sauki. Beliau tuh sok bawa namina nujang etang teh tasbih digital. Itu seharinya istighfarnya 2.500, Bu. Targetnya hoyong nama tepi ka 5.000 karena Rasulullah wae 100 manya urang cekap ku 100. Padahal satu istighfar menghapus satu dosa di hati kita. Karena setiap dosa itu meninggalkan titik hitam di hati hamba. Dan titik hitam ini akan terus bertambah kalau dosanya berlanjut. Dan titik hitam ini akan terhapus satu titik dengan satu istighfar. 2 istighfar, 2 titik. 3 istighfar, 3 titik istighfar. Itu maksudnya kita didawamkan beristighfar. Kalau hatinya terus beristighfar, hatinya akan jernih, bersih, suci, sehingga mudah mendapatkan hidayah dan memantulkannya pada yang lain. Setuju? Sepakat? Cung yang niat pulang dari sini tidak akan berhenti istighfar. Nah, Bu. Jadi Bu, mun uih ti dieu ningali aya butik bajuna ralus istighfar, Bu. Astagfirullah. Ningali istri acuk nanggung saya, astagfirullah. Ningali ka mall seueur balanjaan, astagfirullah. Pahim tuh? Yang ketiga, tarbiyah. Nah, Bu, kenapa kita lalui pergantian tahun penuh syukur? Karena dalam syukur ada pembinaan, pelatihan, pendidikan agar kita hatinya lebih jernih. Innal abda la yuhramu rizqa bidan biyusibu. Sungguh seorang hamba itu akan terhalang rizkinya karena dosa yang dilakukannya. Jadi rizki yang Allah berikan seperti hujan yang turun,
terus melimpah, bahkan nggak ada hentinya, nggak bisa kita menghitungnya. Tapi gara-gara pakai payung, kita tidak dapat hujan tersebut. Nah, payung atau perisai itu seperti dosa. Gara-gara kita berdosa, bermaksiat, maka rizki yang tadinya akan Allah berikan terhalang, bukan oleh siapa-siapa, tapi oleh dirinya sendiri. Makanya perbanyak doa, Rabbana dzalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, aku banyak zalim, banyak berbuat dosa, banyak lupa kepadamu. Jika engkau tidak mengasihi, jika engkau tidak mengampuni, niscaya hamba termasuk orang yang merugi. Kasih dan ampunan Allah sebanding dengan istighfar kita. Sehingga Rasulullah bersabda, man aksarul istighfaro, barang siapa memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hamin farajan, Allah pasti akan selalu memberikannya jalan keluar dari setiap kesempitan. Allah berikan solusi dari segala kesempitannya. Wa min kulli doikin makhrajan, dan Allah akan memberikan kelapangan dari segala kegundahan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, bahkan Allah berikan kepadanya rizki tak terduga. Amin. Jadi tetelat Bu, masih tilu deui. Hadirin, sebelum tanya jawab, selayaknya di pergantian tahun ini kita hafalkan doa ini. Doa agar perjalanan waktu kita penuh cinta, penuh syukur, penuh takwa. Doa agar kita peralihan waktunya penuh cinta, penuh syukur, penuh takwa. 2 tambah 7 salapan, berarti 10 salapan kali telat. Doa agar kita perjalanan waktunya, peralihannya, pergantiannya penuh cinta, penuh takwa, dan juga penuh syukur. Amin. Alhamdulillah, tinggal hiji deui Bu nya. Hiji deui atosan. Doa ini berbunyi, Allahumma ja'al khaira umri akhirahu wa khaira amali khawatimahu wa khaira ayyami yauma alqaka fih. Allahumma ya Allah, ij'al, jadikanlah khaira umri, sebaik-baiknya umurku, akhiraku, di akhirnya, wa khaira amali, dan sebaik-baiknya amalku, khawatimahu, di penutupannya, wa khaira ayyami, dan sebaik-baiknya hari terbaikku, yauma alqaka fih, saat aku bertatap muka denganmu. Karena nggak ada yang amin, berarti sudah 10 amin telat. Oleh karena itu kajiannya saya cukupkan sampai di sini. Bongana atuda. Yuk kita baca bareng-bareng doanya. 1, 2, 3. Allahumma ja'al khaira umri awakhirahu wa khairal amali khawatimahu wa khairal ayyami yauma alqaka fi. Dibaca artinya 1, 2, 3. Amin ya. Atau Bu, maca kita naon yang penting ngaminkeun. Amin. Ini doa biasa atau luar biasa? Doa luar biasa karena kita akan dikaruniai sebaik-baiknya usia saat kita meninggal, wafat husnul khotimah. Karena kita akan terus bahagia di ujung setiap aktivitas, kegiatan, dan amal kita berujung kecintaan kita kepada Allah Ta'ala, ditutup dengan keridoannya. Amin. Dan
kalau ada hari terbaik, bukan hari 1 Muharram, 2 Muharram, bukan juga 1, 2 Ramadan, 17 Ramadan, tapi hari terhebat, terdahsyat, paling luar biasa jika kita bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa khairu ayyami yauma alqaka fi. Amin ya rabbal alamin. Walaupun minkum, semoga ada manfaatnya. Kita akan lanjutkan dengan tanya jawab. Tanya sendiri, jawab selesai. Oh enggak deh ya, nanti saya jawab. Bangga teh. Ya, alhamdulillah, jazakillah khair kepada Ustadz yang sudah memberikan tausiahnya luar biasa ya. Ibu-ibu, saya berharap mudah-mudahan ibu bisa memahaminya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini Salimah Jawa Barat kembali mengadakan Forsil, Forum Silaturahmi Majelis Taklim berbagai MT se-Kota Bandung di Masjid Pusdai Jalan Diponegoro, Bandung. Ibu-ibu Majelis Taklim, anggota Majelis Taklim dimanapun berada, kami terus berharap kehadiran ibu-ibu untuk menyemarakan kegiatan kami di Masjid Pusdai setiap Selasa pertama tiap bulan. Dengan insya Allah kami akan menghadirkan berbagai ustadz, berbagai ustadzah pemateri begitu ya, dan juga tema-tema yang mudah-mudahan bisa menyehatkan batin kita, menguatkan ruh kita. Jadi insya Allah akan terus kita selenggarakan setiap Selasa pertama di setiap bulan, di awal bulan di Masjid Pusdai. Kami selalu berharap kehadiran ibu-ibu dimanapun berada untuk terus menghadiri Majelis Taklim, Forsil Majelis Taklim Salimah Jawa Barat di Masjid Pusdai. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Masjid Pusdai Jawa Barat, saya Angga Pratama melaporkan beserta kru liputan Bagas, Rizik, Radit, Arfan, Rama, Devin, Rangga, Rifki, Gilang, Rifan, Faza melaporkan untuk Anda, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.